Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan makalah yang disusun untuk memenuhi tugas individu mata kuliah sejarah dakwah klasik dengan dosen pengampu yang tercinta Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI, yang disusun oleh saya sendiri Hafizah Damanik dengan NIM 20007101448. Pertama-tama dan yang paling utama, puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya selesai menulis makalah ini yang berjudul Urgensi Sejarah Ki Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk kepribadian tekun siswa, tepat dalam waktu yang telah ditentukan. Dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Halim Purnomo. Dalam penyusunan makalah ini saya memang mendapatkan banyak sekali tantangan dan hambatan, namun dengan bantuan banyak individu, hambatan tersebut dapat dilewati. Saya telah menyadari bahwa masih banyak kesalahan yang ditemukan dalam proses penulisan makalah ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Halim selaku dosen mata kuliah sejarah dakwah ini. Berkat tugas yang beliau berikan ini, saya dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi yang berkaitan dengan topik yang saya buat ini. Saya menyadari bahwa tulisan saya ini masih kurang sempurna dan sangat kurang sempurna dalam susunan dan isinya. Maka dari itu, saya dalam menyempurnakan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat membantu para pembaca untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan tentang jurusan komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan karakter yang dimaknai sebagai pendidikan mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya sendiri. Tujuan dari penelitian ini mengetahui nilai pendidikan karakter toleransi dan nilai pendidikan karakter peduli sosial dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdasarkan nilai pendidikan karakter dari Dignas, jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitian objek yang penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan atau buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, usia, majalah, dan dokumen. Penelitian ini yang objek penelitian digali dengan melalui beragam informasi. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan teknik analisis yaitu redukasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Dari konsep pendidikan karakter Ki Haji Ahmad Dahlan ini, dari nilai pendidikan toleransi bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan toleransi terhadap kerjasama dan berorganisasi, berdakwah, dan mengajarkan ilmu agama Islam. Tidak anti terhadap non-muslim dan orang barat, ia justru bekerja sama dengan mereka selama hal itu masih bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya dengan tetap berpedoman pada ayat lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sedangkan dari konsep pendidikan karakter Ki Haji Ahmad Dahlan dari nilai peduli sosial bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan sangat memperdulikan masyarakat yang tidak mampu dengan berlandasan pada
surat Al-Maun membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam segi materi, kesehatan, pendidikan, dan kelangsungan kehidupan masyarakatnya. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga yang terkhususnya untuk masyarakat yang tidak mampu seperti rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Manusia adalah merupakan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari konsep tentang kejadian manusia yang dimuliakan dari sejarah awal dan kejadian sebagai makhluk hidup, makhluk Allah Subhanahu wa taala mempunyai potensi akal dan ilmu. Di samping untuk menjalankan misi untuk menghadapkan sebagai khalifah Allah di bumi, supaya dapat menjalankan amanat dan tanggung jawab tersebut diperlukan adanya tuntutan dan bimbingan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh menjadikan manusia asing terhadap dirinya dan asing terhadap nuraninya. Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, dan perilaku semu. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia berada di luar dirinya. Pendidikan harus mampu menyatukan sikap, pemikiran, perilaku hati, dan nurani. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kedua orang tua dan para pendidik untuk mengajari anak-anak atau peserta didik agar mereka diajari dengan ilmu supaya mereka bisa hidup di zaman yang berbeda dengan zaman ketika mereka menuntut ilmu. Dari pandangan tersebut dapat dimunculkan beberapa catatan. Yang pertama, pendidikan terkait dengan daya dalam proses pembentukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani menuju tingkat kesempurnaan. Yang kedua, pendidikan terkait dengan proses pematangan intelektual, emosional, dan kemanusiaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, pendidikan terkait dengan usaha sadar yang dilakukan melalui proses bimbingan, pengajaran, dan latihan. Yang keempat, pendidikan terkait dengan usaha, daya pengaruh, dan bantuan kepada anak agar mereka cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya. Yang kelima, pendidikan terkait dengan usaha, daya pengaruh, dan bantuan kepada anak agar mereka cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya. Yang keenam, pendidikan terkait dengan proses membantu perkembangan kualitas diri menuju tingkat kesempurnaan. Tujuan pendidikan karakter ini yang diharapkan Kementerian Pendidikan Nasional sekarang adalah seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani afektif siswa sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan berjalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh beraktivitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Masalah moral berhubungan dengan seorang manusia dalam manifestasinya yang konkret. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari 4 sumber. Yang pertama, agama. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua, Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan bangsa dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Yang ketiga, budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Dalam rangka memperkuat
dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Dignas. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan memeluk agama lain. Yang kedua, jujur. Jujur di sini perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan. Yang ke-11, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi sikap. Yang ke-13, bersahabat komunikatif. Yang ke-14, cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan. Yang ke-17, peduli sosial. Yang ke-18, tanggung jawab sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dalam terhadap pendidikan, Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan. Namun perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada 1936. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikenal sebagai pribadi yang kuat dalam memegang prinsip, tetapi tidak fanatik. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berdakwah penuh perjuangan, lika-liku hingga melahirkan Muhammadiyah berdasarkan pada surat Al-Imran ayat 104. Ia mendirikan Muhammadiyah dengan harapan bisa melakukan tugas agama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Semangat dalam berdakwah dan keberpihaknya kepada mustadafin atau orang-orang lemah telah melahirkan berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, panti asuhan, dan sekolah. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini terhadap pendidikan ini sangatlah efektif, karena menurut beliau karena Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok yang sekuat tenaga mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik. Selama di Timur Tengah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru dengan banyak ulama dan cendekiawan Islam berpikiran maju. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini adalah toleransi terhadap kerjasama dalam organisasi. Yang kedua, toleransi dalam mengajarkan ilmu agama Islam, tidak anti terhadap non-muslim dan orang barat, dengan berpedoman pada ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Konsep pendidikan karakter menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dari nilai pendidikan sosialnya bahwa rasa kepedulian yang sangat besar membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu dengan berlandasan surat Al-Maun, mengajarkan untuk tidak melantarkan orang yang tidak mampu, bukan hanya dari segi materi, melainkan dari segi kesehatan, pendidikan. Maka dari sinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan berbagai lembaga khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu seperti rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan. Atas dasar penelitian ini maka dijabarkan beberapa saran, yaitu bagi lembaga pendidikan, proses pendidikan harus didasarkan pemahaman bahwa peserta didik adalah individu hebat yang memiliki potensi yang luar biasa, sehingga pendidikan harus hadir sebagai fasilitator untuk peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dasar yang dimiliki, yaitu khususnya pada karakter, toleransi individu dan individu sosialnya. Yang kedua, bagi tenaga kependidikan, nilai-nilai pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan peserta didik dan tidak sebatas mempelajari materi, sehingga konsep pendidikan karakter dapat melahirkan generasi penerus yang akan lebih baik lagi dan dapat menjaga warisan nilai-nilai luhur. Yang ketiga, bagi mahasiswa hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini, karena dalam penelitian ini hanya terfokus pada pendidikan karakter dalam pandang Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nilai pendidikan karakter dari Sidiknas, yaitu pendidikan karakter toleransi dan pendidikan karakter peduli sosial. Mungkin sampai sinilah
makalah yang saya sampaikan pada malam hari ini semoga bermanfaat. Usikum wa ya nafsi. Jika saya mempunyai kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.